cerita sambil makan ya. Jadi saya baru habis dari nyonya, karena hari ini saya harus nganter suami saya sama ipar saya, ponakan saya ke tempat kerja. Mobil proyeknya lagi dibenerin, jadi nggak ada mobil. Saya harus nganter mereka ke tempat kerja dulu, saya drop mereka, terus saya belanja. Terus habis itu suami saya bilang saya harus ke nyonya, harus nganterin duit, nganterin beberapa barang gitu. Oke, saya belanja, saya ke nyonya. Jadi kan di tempat nyonya itu sekarang hampir 1 minggu ini ada perawat, katakanlah perawat ya, atau TKW dari Polandia ya, yang 24 jam ya tinggal di situ ya. Ya kalau kayak kita kayak IRT lah gitu ya istilahnya. Nah, karena IRT ini nggak terlalu bisa bahasa Jerman, bisa sih tapi masih levelnya belum terlalu tinggi ya. Itu juga udah lumayan ya. Ternyata selama 1 minggu ini, bayangin dia ini tidak tidur dan nggak ada internet. Sebetulnya internet itu udah dipasang, cuma dia nggak bisa masukin password kodenya ya. Dan nggak ada yang selama ini tuh nggak ada yang ngeh gitu. Baru tadi saya datang, saya bilang ada internet kan, dia bilang enggak. Dan dia itu udah bener-bener frustasi. Saya lihat matanya merah semua, dua-duanya, nyonya sama IRT ini matanya dua-duanya merah bengkak karena mereka hampir 1 minggu ini nggak tidur, siang malam nggak tidur. Jadi bisa bayangin, ini khususnya IRT ini udah bener-bener hampir menyerah ya, karena bayangin dia nggak bisa menghubungi keluarganya di Polandia karena nggak ada internet, dia nggak bisa WhatsAppan kan. Jadi saya tanya, loh kok bisa? Terus saya lihat ininya routernya, kalau di sini buat wifi-nya ya, saya cek. Ternyata di dalam lemari ditaruhnya ya sinyalnya kan kurang kuat jadinya. Terus saya bilang harus di luar, ini nggak bisa ditaruh di dalam begini, nanti nggak nyampe sinyalnya sampai ke belakang sana. Terus kamu masukin passwordnya ini, saya bilang, saya kasih tahu pelan-pelan ya. Terus dia nggak terlalu ini ya, mungkin namanya karena usianya juga udah 60-an ya. Jadi udah, kalau orang di atas 50-an kan sama gadget sama HP itu kan udah nggak terlalu ini ya, nggak kayak orang muda gitu. Akhirnya walaupun itu pakai bahasa Polandia, saya masih bisa lah masukin gitu. Pas saya masukin baru nyambung. Bayangin, dia bilang, aduh akhirnya 1 minggu ini dia udah nggak tahan gitu. Dia bilang, saya nggak tidur. Dan ini bener-bener, nyonya ini kan menjengkelkan orangnya. Karena nyonya ini memang manja, anak satu-satunya, dan gak pernah punya pengalaman merantau kerja di luar negeri gitu. Kalau kita yang pernah mengalami jadi TKW gitu, yang pernah mengalami merantau di negara orang, bagaimana gak enaknya, bagaimana gak betahnya, bagaimana kita harus melawan berbagai culture shock gitu ya, berbagai perbedaan gitu. Terus belum lagi kalau kita kangen sama rumah, sama makanan, sama teman-teman, itu kan berat ya. Zaman dulu waktu saya merantau umur 20-an, saya ke Australia itu saya belum ada internet ya. Ada sih, cuma maksudnya saya nggak kontak-kontak lewat ini ya. Belum ada kayak HP pakai wifi gitu kan. Nah, jadi saya ngerasa, saya tahu gitu bagaimana orang yang merantau itu kan harus bener-bener kuat mental. Tapi kalau nggak tidur itu udah bener-bener parah. Jadi dia 24 jam kerja istilahnya. Kan nggak bisa orang kerja 24 jam, itu terlalu berat gitu. Dia tadi udah bilang, saya pokoknya minggu depan saya mau balik, mau pulang, saya nggak sanggup gitu. Ya saya bingung ya, maksudnya nyonya ini kan memang agak manja. Jadi bagaimana dia tidur sejam, dia manggil IRT-nya, suruh inilah, ini nggak bener nih. Itu kan emang bener-bener menguras bukan cuma tenaga tapi juga emosi gitu ya, karena jengkel kan gitu kan. Orang malamnya nggak tidur semalaman, mending paginya bisa tidur atau siangnya bisa tidur. Siangnya dia harus beres-beres di rumah, harus masak. Jadi malam nggak tidur, siang kerja, kan nggak bisa. Orang bisa sakit ya, bisa gila juga kan, terus di rumah begitu, terus kerja, terus orang yang dilayanin tuh kayak
nggak ngerti gitu, maunya minta dilayanin terus, bentar-bentar manggil, dia bilang ratusan kali sehari, dia bilang. Ya memang saya bisa mengerti karena saya tahu, saya dulu juga kan kerja begitu ya, melayani nyonya. Mungkin kalau dia nggak sanggup dan memutuskan untuk pulang kembali ke negaranya, ya saya bilang sama suami saya, mungkin saya harus turun tangan lagi nih kalau begini caranya ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya, maksudnya ya lumayan gitu kalau saya kerja gitu ya, melayani nyonya gitu 24 jam. Tapi karena saya punya keluarga, punya 3 anak, saya nggak bisa kan 24 jam di situ gitu. Tapi kalau misalnya saya tidur di rumah, nggak bisa gitu. Nyonya itu perlunya malam, orang yang begadang tiap malam gitu. Dan saya bilang jangan dibiasain begadang tiap malam. Emang saya tahu selama bertahun-tahun nyonya ini udah biasa kalau malam begadang gitu, karena selalu ada orang kan yang nemenin. Saya bilang harus berubah, malam itu tidur, jangan begadang. Saya bilang nggak ada orang yang sanggup tiap malam begadang gitu. Cuma kamu yang sanggup tiap malam begadang karena kamu siangnya bisa tidur. Ya, tapi orang lain kan siangnya harus kerja gitu. Dan ini benar-benar situasi yang susah ya, maksudnya kita susah-susah datengin orang dari Polandia gitu ya, sampai di sini si nyonya itu nggak ngerti gitu bahwa kita harus bikin orang itu merasa nyaman supaya betah kerja di tempat kita kan. Tapi itulah, orang kalau sudah biasa dari kecil, dari muda hidup nyaman, terus udah tua baru harus belajar gitu, udah nggak bisa gitu. Saya bilang sekarang kamu mau nggak mau harus belajar di usia kamu yang sudah lanjut ini ya, harus bisa menerima kenyataan bahwa nggak selalu kamu bisa membayar orang untuk 24 jam melayani kamu gitu ya. Ratu Inggris aja nggak gitu.